Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob di mana pun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terkenal, channel terupdate, channel yang selalu memberikan kalian sajian informasi terlengkap, terupdate dan panas hari ini. Sobat Sohi dimanapun kalian berada, ayo kita bongkam semuanya dengan satu kata, Bravo Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan isi pembicaraan antara Anies, AHY hingga Paloh dan SBY semeja. Ya, pertemuan demi pertemuan secara informal ya dilakukan di tempat-tempat kondangan. Mulai dari kondangan di tempat salah satu petinggi Nasdem saat itu, Bapak Sugeng. Dimulailah pembicaraan sampai kemudian rentetannya adalah Surya Paloh kemudian mencapreskan Anies Baswedan, dan kini pertemuan kembali terjadi lagi antara Kingmaker dan seluruh kelompok koalisi pro Anies Baswedan di tempat Bapak Salim Segaf Al-Jufri, petinggi PKS. Inilah suasana bagaimana pertemuan yang terjadi di tempat kondangan. Boleh kita katakan sebagai politik of kondangan, ya. Jadi politik itu seperti ini, slow sambil makan-makan, cool, santai, ya. Antara Pak SBY, Pak JK, Pak Surya Paloh, Pak Syaihu, ya. Dari Demokrat, dari PKS, dari Nasdem, semua lengkap. Petinggi-petingginya kumpul, dan is the best adalah Bapak Yusuf Kala, ya. Bapak Yusuf Kala adalah kingmaker yang tidak pernah lepas dari acara capres pencapresan. Ya, Bapak SBY presiden 10 tahun 2 periode, dan Bapak Nasdem atau Bapak Surya Paloh, ya kita sebut Bapak Nasdem karena memang beliau adalah ketum Nasdem terlama, saudara. Dan Bapak Syaihu sebagai presiden PKS saat ini yang selalu hadir dalam tiap event pertemuan para petinggi, para kingmaker. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini akan terus berlanjut hingga menjadi awal baik bagi kebaikan Indonesia. Indonesia maju bersama orang-orang yang berpikir bagaimana mensejahterakan Indonesia, bukan menjadikan Indonesia milik saya seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Seolah-olah Indonesia adalah milik nenek moyangnya saja, seolah-olah Indonesia itu hanya milik Soekarno saja, padahal Soekarno itu dulu itu justru dipaksa oleh pemuda-pemudi Indonesia dalam forum Sumpah Pemuda, digeret oleh para pemuda-pemudi Indonesia untuk berani memproklamasikan. Kalau tidak ada dukungan, tidak ada paksaan, tidak ada geretan dari pemuda-pemudi saat itu yang sangat semangat untuk mendeklar kemerdekaan Indonesia, tidak akan pernah terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sekali lagi jangan sampai salah paham. Megawati, Puan, dan generasi PDIP mengatakan Indonesia ini miliknya. Bukan. Soekarno itu hanya dibawa, dipaksa, digeret, kalau bahasa kita diculik, untuk mendeklar, untuk memproklamasikan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi sekali lagi, Indonesia merdeka bukan karena prakarsa Soekarno, bukan. Itu kesalahan sejarah. Tetapi Soekarno dipaksa oleh para pemuda-pemudi Indonesia untuk mendeklarasikan. Jadi Soekarno aja mendeklarasikan, didaulat untuk menjadi pemimpin Indonesia saat itu. Tapi akhirnya ya terjadilah peristiwa G30 SPKI yang akhirnya membuat Soekarno ini lengser. Karena ditengarai Soekarno itu berada pada proses-proses yang melibatkan daripada pembunuhan sekian jenderal TNI karena dicurigai mereka akan melakukan coup atau kudeta. Padahal mereka itu difitnah oleh PKI yang saat itu dekat dengan Presiden Soekarno,
sehingga yang menjadi tumbal adalah para jenderal TNI. Sekali lagi, kita mesti ingat sejarah ini. Jangan pernah pilih PDI. Jangan pernah memilih Trah turunan Soekarno. Karena para jenderal telah menjadi Banten, telah menjadi tumbal. Sekali lagi, para petinggi TNI Polri, keluarga besar TNI Polri, jangan pernah pilih PDIP. Karena ingat, ya, jenderal-jenderal dulu TNI khususnya itu telah dibantu oleh PKI yang satu sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Tidak akan mungkin terjadi pembantaian, pembunuhan, ya, kepada jenderal TNI jika tidak ada restu daripada Presiden Soekarno. Dari Jakarta dilaporkan bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan duduk semeja bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Wapres ke-10 dari ke-12 Yusuf Kala di acara resepsi pernikahan Putri Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Sekjen Partai Nasdem Joni Keplet mengatakan tidak ada pembicaraan yang spesifik mengenai pemilu 2024 dalam pertemuan itu. Joni mengatakan dalam pertemuan itu banyak diisi dengan candaan-candaan. Hal itu lantaran pertemuan tersebut terjadi secara kebetulan. Guyonan-guyonan para tokoh kan macam-macam, pasti banyak, tapi tidak spesifik. Karena itu bukan pertemuan, itu kebetulan bertemu di satu acara pernikahan putrinya Pak Salim Segaf katanya. Demikianlah. Sekarang ini politik lebih menyejukkan ya, politik duduk-duduk di kondangan, political of kondangan ya, tidak harus di hotel, tidak harus di ruang-ruang meeting pertemuan, tapi pertemuan-pertemuan politik itu pembahasan-pembahasan yang secara informal itu malah lebih mudah membentuk, mencairkan suasana, menyatukan beberapa pendapat-pendapat. Tentunya ini adalah langkah yang penting untuk mengusung koalisi pro Anies Baswedan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Indonesia betul-betul mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang mementingkan rakyat, bukan jalan tol ataupun IKN. Lebih lanjut, Joni mengatakan pada pertemuan juga tidak membahas terkait cawapres untuk bakal presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Tidak ada pembahasan apa-apa apalagi dari Nasdem terkait cawapres. Diserahkan kepada Anies sebagai capres untuk melakukan pendekatan dan mencari calon pemimpin yang sesuai, yang sejalan dengan Pak Anies yang tadi kriterianya sudah sebutkan Pak Anies. Inilah bagaimana low profilnya seorang Surya Paloh. Untuk bagaimana politik itu mengalir natural, alami, tidak ada transaksional, tidak ada kata-kata ataupun perjanjian-perjanjiannya. Kita yang terbaik untuk bangsa. Jadi bangsa ini yang didahulukan, rakyat yang didahulukan. Bagaimana kita menyiapkan pemimpin terbaik untuk memimpin Indonesia, dan itu ada pada Anies Rashid Baswedan. Demikian ujar Surya Paloh. Ketika semua menyerang Anies, maka Surya Paloh tampil untuk ini loh jagoan saya, ini loh capres saya. Sehingga siapapun pihak sekarang berpikir ulang untuk menyerang Anies Baswedan, karena di situ ada Surya Paloh, Nasdem, ada JK, ada Syaihu, ada SBY di sana, sehingga kalau berani-berani mencolek-colek Anies Baswedan, kalian akan berhadapan dengan 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Demikian saudara, terus kita jaga semangat persatuan ini. Bagaimana kita fokus untuk menyelamatkan Indonesia yang kian terpuruk di bawah kepemimpinan Jokowi. Inilah saudara, dari kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta bagaimana adat Indonesia ini bisa segera diselamatkan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi para elit politik yang hari ini memegang kekuasaan, kalian masih ada waktu. Gunakan waktu kalian
untuk sebesar-besar memikirkan rakyat. Rakyat itu yang dimaksud rakyat itu manusianya, Bung, bukan rumahnya, bukan jalan tolnya, bukan IKN-nya. Itu bukan rakyat, tapi itu bangunan monumental. Kamu ingin dikenang ya sebagai yang memindahkan IKN, kan begitu. Tapi rakyat nggak butuh itu, sobat ya. Cukup di Jakarta, yang penting rakyatnya sejahtera. Nggak usah pindah sana sini. Ya, kalau masalahnya adalah banjir, ya selesaikan banjirnya, bukan tempat yang dipindah. Itu namanya lari dari masalah. Jadi, ayo kita kembalikan lagi kepada semangat persatuan, bukan semangat untuk memindahkan sana sini. Tentunya memindahkan justru makin banyak masalah. Sudah nggak ada dana, sok-sokan. Nah, itulah bahasa orang kita. Nggak ada duit, banyak gaya, besar pasak daripada tiangnya, sehingga korat-kalitlah negara ini karena sekali lagi nafsu yang tidak dibarengi dengan kecerdasan. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ini channel yang akan memajukan Indonesia bersama Anies Baswedan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.